Halo teman-teman, selamat datang di channel Afrizal Syafiri. Dan sekarang kita udah masuk ke episode yang ke-9. Di episode kali ini gue punya kesempatan buat touring bareng Om Dede, Pak Budi, Om Michael beserta istri dan putranya Pak Budi, alias kita panggil aja ya kakak. Haha. Perjalanan kali ini dimulai dari Tikung Bekasi menuju Purwakarta, tepatnya ke Paranggombong di tanggal 16 Agustus. Penasaran kan bakal seseru apa perjalanan kita kali ini? Langsung aja ikutin terus keseruannya sampai selesai. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya teman-teman. Yuk kita gas! Welcome to Paranggombong, Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Seperti yang gua udah infoin di opening, hari ini gua mau 360-an 360-an itu ke daerah Purwakarta, yang mana tempatnya itu pas banget bagi anak-anak touring atau anak-anak camping, yaitu Paranggombong. Sekarang ini gue baru ngelewatin Buaran, habis itu gue menuju Pondok Kopi dan gue tikung di Bekasi, tepatnya di bawah flyover Semarekon. Pastinya kalau teman-teman udah sering ngikutin channel gue, kalau gue udah tikung di Semarekon, pasti kalian udah tahu kan gue sama siapa. Tapi nggak cuma nama dia doang. Kali ini gue ada kedatangan tamu-tamu spesial lagi. Hehe. Orang yang spesial di hari yang spesial, di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Jaya Indonesiaku, maju negeriku. Udah teman-teman, gue habis ini mau lanjut dulu. Tetap stay tune di channel Afrizal Syafiri. Jangan lupa like, comment, subscribe. Karena subscribe itu gratis teman-teman, supaya gue bisa semangat membuat konten-konten yang eksklusif dan menarik serta edukatif untuk kalian semua teman-teman. Thank you, let's go. Pagi-pagi di jam 6.28. Mataharinya juga baru naik. Indah banget, Masya Allah. Lalin lancar teman-teman. Kalau tadi yang gue lihat di Bekasi lagi ada CFD-an. Terus ya gitulah aktivitas minggu biasanya. Nggak yang di Jakarta, Bekasi, dan daerah-daerah lainnya. Alhamdulillah jalan pagi itu bener-bener enak ya teman-teman. Biasanya kalau malam, sore, kalau nggak siang di sini udah ngebludak yang namanya truk, asap, ampun. Kali ini gue morning person lagi nih teman-teman. Tapi emang biasanya juga bangun pagi, cuman riding pagi-pagi kayak gini juga jarang teman-teman. Gitu. Bagi teman-teman yang baru gabung, selamat datang di channel Afrizal Syafiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Komen kemana lagi atau ke kota mana lagi gue harus datengin. Siapa tahu gue bisa ke kota kalian, ngeliat hal yang unik, sejarah yang unik, tempat yang unik yang belum pernah gue kunjungin, dan gue bisa explore. Oke, lanjut dulu teman-teman. Let's go. Kalau di Paranggombong itu tempatnya untuk lihat sunrise sama sunset ya teman-teman. Apa iya? Tapi di sini juga gue bisa ngelihat sunrise-nya juga cantik banget teman-teman. No? Masya Allah.
rombongan mana ini ya teman-teman ya di belakang? Masih ngikut kan? Kan gue selalu lihat Kerawang ya. Berarti gue tiap gue touring gue pulang kampung dong. Nggak tahu nih nyokap gue nonton nggak ya? Nah Rijal tuh kalau touring kan lewat Kerawang mulu, pulang kampung mulu Rijal mah. Di sini kan daerah industri teman-teman. Teman-teman kalau yang lagi nyari kerja nih di daerah Cibitung, Cikarang atau Jakarta deh, apakah masih sulit ya teman-teman? Sulit cari pekerjaannya atau sulit cari gaji yang cocok? Karena sekarang apa-apa ya gitu lah ya teman-teman, mahal. Mahal. Apa pada naik teman-teman, nggak ada yang turun. Bagi kalian juga teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang lagi sekolah yang baru pada lulus juga semangat ya teman-teman nyari pekerjaannya, entah itu dari link kalian atau nyari di job vacancy yang lain. Semangat teman-teman, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan apa yang kalian cita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Lagi nih nyampe nih Kerawang. Nah di Kerawang nanti gue ambil jalan shortcut kan, ke kiri kayak biasa. Nah di situ tuh jalanannya tuh wow, enak gitu ngeliat sawah kayak dulunya apa, kayak Kerawang zaman dulu. Kalau kalian tahu Kerawang itu dulu adalah lumbung padi teman-teman, sawah semua. Sekarang mungkin karena perkembangan zaman ya teman-teman, jadi ya udah deh, jadi banyak pembangunan infrastruktur di Karawang. Bagi teman-teman yang baru gabung di channel Afrizal Syafiri, selamat bergabung. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan gue juga mau doain buat kalian semoga tetap sehat, dijauhkan dari penyakit dan mara bahaya, dan hajat-hajat kalian dikabulkan. Amin, Allahumma amin. Angin pagi masih nusuk. Tapi gue biasa teman-teman. Bang kok nggak pakai jaket? Iya, panas teman-teman. Biar nggak gerah aja. Terus kalau gerah gue nggak betah teman-teman. Gue bawa sih rompi, jaket bawa, ya cuman untuk siaga aja, persiapan. Tapi kan sekarang lagi masuk musim kemarau ya teman-teman ya, musim panas ya. Begitu panasnya itu loh, tiap hari ya, cetar. Gitulah teman-teman. Nah, siapa noh? Om Dede lagi. Gue touring mulu sama dia nih, diajarin mulu touring sama dia, temen-temen.
Om Dede itu dulunya dia punya grup atau komunitas teman-teman. Ya gue spill aja lah ya, komunitas Scorpio. Dulu mah Jagger dia, sekarang ompong katanya. Sekarang ompong teman-teman. Maksudnya motornya, bukan orangnya. Motornya Matic tapi masih bisa cornering. Kenapa gua nggak bisa terlalu ngebut atau nggak bisa kayak dulu ya, kayak belokan tuh bener-bener kayak rebah gitu. Enggak, gua nggak mau. Gua pernah kecelakaan teman-teman, gua nggak mau. Lagi umur udah segini, udahlah jangan banyak gaya gitu ya. Ya gitu teman-teman. Jalan semampunya aja. Motor ini tuh jarang banget nginjek cepet teman-teman. Asli, si Hoki jarang banget. Welcome to Kerawang. Sini maju lagi, satu lampu merah, terus belok kiri. Bensin yang ada ATM-nya ya. Ya. Mau nguras ya? Mau nguras ya? Oh. Kiri teman-teman. Dan memang ya semenjak gua motoran jahil, gue jadi bisa tahu tempat-tempat yang cakep tuh kayak gitu. Dulu Kerawang tuh kayak gitu teman-teman, yang kiri yang kanan. Nah, baru kelihatan kan mana jalanan yang tambelan, mana yang lobang teman-teman. Nah teman-teman juga harus hati-hati ya di sini ya, entah itu yang di kiri yang di kanan. Apalagi kalau kalian jalannya malam, hati-hatilah. Tuh lihat, masih banyak jalanan tambelan yang nggak rata teman-teman. Wajar aja sih orang dilewati sama truk. Entah kenapa ya, kalau jalanan itu dilewati sama truk itu hancur, atau kontur jalannya yang bener nggak kuat ya. Kurang paham lah. Pun di Priuk juga sama aja sih teman-teman. Mau dibeton berapa kali juga tetap aja ambrol. Ditambal pakai aspal, ambrol lagi. Ini teman-teman, gue lagi ada di checkpoint SPBU, lagi mau ngelurusin badan, ngisi angin, ngisi bahan bakar. Ini gue ada 1, 2, 3, 4, 5 motor. Nah, mau Om Dede nih di belakang. Ini siapa ini? Siapa ini tuh? Siapa yo? Bah. Oke lah teman-teman. Dah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan perjalanan. Let's go. Alhamdulillah sampai Kerawang Barat. Ini masih Kerawang Barat ya teman-teman. Perjalanan lancar, perjalanan tanpa kendala. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai destinasi wisata Paranggombong itu bisa berjalan dengan lancar tanpa kekurangan satu hal apapun. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, gue udah ada di Jalan Industri. Nah, gue mau info lagi, ternyata di jalan sebelah kanan ini masih belum bener teman-teman. Ini kan di tanggal 16 Agustus ya. Nah, gue terakhir itu di tanggal 24 Juli ke sini masih diperbaiki tuh. Nah, kalian bisa lihat di episode 841 ya.
yang gue jalan malam-malam habis dari kantor. Nah, ternyata perbaikan tuh akhirnya terus memanjang, tapi ya bagus sih gitu. Datanya no, hati-hati nih teman-teman kalau misalkan kalian jalan malam ya, jarak pandang minim, kalian tuh harus benar-benar ekstra hati-hati. Karena di jalan ini lagi diperbaiki dan cenderung ada kepadatan lalu lintas alias macet. Gitu teman-teman. Nah, tuh kan. Baru gue bilang macet udah. Karena jalanannya gantian teman-teman. Jalanannya gantian. Udah gitu jalur kontainer, jalur mobil, motor juga padat. Gitu. Ini kalian kalau di sini tuh hati-hati lah teman-teman. Tapi gue baru pertama kali juga loh, gue pagi-pagi lewat sini teman-teman. Ini first time ini. Biasanya malam, sekarang gue pagi. Nah, depan gue Om Dede sekarang. Di belakang ada Pak Budi. Dan ada 2 motor lagi teman-teman. Ambil aja jalan kanan. Kanan kiri. Kanan kiri jalanannya amburadul semua. Tuh kalau aspal tambelan tuh kalau malam nggak kelihatan tuh teman-teman. Kagak pakai sinyal gini-gini Om. Nah, inilah teman-teman, masih ada dalam perbaikan. Jalanannya setengah dipakai, setengah lagi off. Ya ganti-gantiin aja di sini mah. Nah, kalau misalkan kontainer lewat sini ya cuman bisa kontainer doang, teman-teman. Jadi satu truk doang muatnya ini mah. Jadi kalau misalkan kalian motor ya mungkin masih bisa nyelip-nyelip di pinggiran lah. Nah tuh kan kayak gitu, gantian kan. Nah nunggunya tuh yang kayak gitu PR. Mana mobilnya mobil gede semua. Mau lihat aja. Ini update per tanggal 16 Agustus ya teman-teman. Oh. Lalu lintasnya masih belum rapi. Alhamdulillah teman-teman, gue udah baru lewatin Gapura Bagja Purwakarta istimewa. Dan ini gue lagi mau mengarah ke Purwakarta. Habis itu gue langsung ke arah destinasi wisata Paranggombong. Kira-kira apa aja yang spesial di situ? Apa aja yang unik di Paranggombong? Waduk Jatiluhur. Ya kita lihat aja teman-teman. Karena gue juga baru pertama kali sih ya. Jadi seru banget. Bagi kalian yang baru gabung di channel Afrizal Syafiri, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Afrizal Syafiri. Teman-teman, libur long weekend pada kemana rencananya teman-teman? Apakah kalian rebahaners di rumah aja atau mau ke Bandung atau ke tempat wisata mana teman-teman biasanya?
Pengalengan baru kemarin, Bandung udah. Apalagi teman-teman, yang dekat-dekat aja dulu 360-an. Paranggombongnya nggak? Nah, di depan gue ini ada Om Dede, Pak Budi, sama anaknya. Gua dan temannya Pak Budi di belakang satu motor. Sama istrinya. Wow, ayam bekakak. Ayam bekakak teman-teman, ayam bekakak. Enak banget kali ya. Pagi-pagi makan ayam bekakak. Aduh, sedap. Nasinya nasi liwet lagi. Mantul. Rame ya sama engkel. Nah, di sini ternyata gue pikir pagi tuh lengang teman-teman gitu. Tapi ternyata, wow, lumayan rame ini. Juga kalau di sini tuh losbaknya jadi mobil warawiri teman-teman loh, lihat loh. Wow, what is karnaval ya? Ada pawai ya? Ah, di depan ada pawai. Itu mobil warawiri. Wah, pawai, pawai. Bukan pawai obor kan ini ya? Wih. Pawai dalam rangka menyambut kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Oh, lomba teman-teman. Kalian ikut lomba apaan tuh 17-an? Lomba makan kerupuk? Lomba nangkap belut? Iya. Gue udah nggak pernah ikut lomba lagi semenjak berapa tahun yang lalu ya teman-teman. Paling terakhir itu di kantor. Kantor yang lama maksudnya. Seru ya teman-teman. Udah lanjut lah ya. Let's go. Teman-teman, gua dari jalan industri, gua mengarah ke kanan. Habis itu gua ya mengikuti jalan ke arah Bandung. Terus gua belok ke kanan nih jalan ini. Sebelum pintu tol Purwakarta. Nah, di sini gua belok kanan. Nah, kalau di kisaran map sih tadi sekitar setengah jam lagi dari sini teman-teman. Gitu. Seru banget ya jalan ramean. Teman-teman, sepanjang jalan yang gua belok kanan tadi tuh jalanannya tuh masih kurang bagus ya teman-teman. Kalau gua bilang ya sebagian ada jalan yang mulus, ada yang berlobang. Tapi ya begitu, kalian juga harus tetap hati-hati sih kalau berkendara. Kalau misal mau nyalip, jangan maksain, karena jalanan ini nggak terlalu lebar. Kata gue mah ini ngepas aja, jadi mobil ya papasan. Jadi kalau kalian misal lihat papasan mobil, jangan maksa gitu aja. Juga kalau misalkan ngelihat yang lobang, jangan dihantam. Kasihan motor kalian. Jangan dihantam, dihindarin teman-teman. Makanya pelan-pelan, tetap aware. Gitu tuh, jalanannya kayak gini-gini semua. Gue pikir tuh udah mulus gitu, nggak ada gravel. Ternyata masih banyak gelombang-gelombang. Jalannya bergelombang. Jalan tambelan. Nah, barusan juga gue tadi habis ngelewatin Waduk Jatiluhur.
gitu. Tuh masih banyak lubang, masih banyak lubang. Iya. Duh, kacau nih mama. Mama raja jalanan, nggak ada lawan. Wut, wut, wut. Wut. Gue curiga nih kalau udah jalanan turun kayak gini nanti naiknya terjal juga nih. Nah, teman-teman, ini yang disebut dengan jembatan merah tuh kan, banyak yang foto-foto teman-teman. Nah, bentar lagi gue nyampe di astagfirullahaladzim, di Paranggombong gitu. Oh, pokoknya patokannya itu jembatan merah. Tuh, lihat. Wih. Wisata viral Paranggombong. Wih. Alhamdulillah, sebentar lagi kita nyampe teman-teman. Nah, cuman jalanannya begini. Kudu hati-hati. Oh, udah gitu rada nanjak ya teman-teman jalanannya. Nah, ini dia komunitas-komunitas. Mungkin yang baru pada kelar camping ya. Yang semalam mereka pada pulang. Teman-teman, akhirnya kita semakin dekat nih sama wisata Paranggombong. Tapi jalur menuju ke sana lumayan ekstrim juga. Tanjakan turunan ditambah jalannya yang cukup menantang. Dan barusan gue juga baru aja ngelewatin jembatan merah. Makin kesini pemandangannya makin seru. Dan jujur gua udah mulai excited banget. Gak sabar rasanya buat sampai di wisata Paranggombong dan lihat langsung seperti apa sih tempatnya. Oke teman-teman, kita lanjut gas. Paranggombong, we are coming. Lubangnya, ya Allah, alang. Ya jadi gitu teman-teman. Nih jalanannya kayak gini konturnya. Rada bergelombang. Wih, gede banget ya, ya Allah. Bergelombang dan banyak lubang. Ini malam kudu ekstra hati-hati nih. Assalamualaikum. Apa jalan sebelah antara kanan dan kiri juga pembatasnya nggak rata ya. Dari tadi perut gue kekocok-kocok ini. Wah, iya Allah. Jalanannya tuh berkontur ya teman-teman ya. Berkelok-kelok, kelak-kelok. Ada turunan tajam, ada tanjakan juga. Jadi tetap berlubang juga gitu. Nah teman-teman, sekarang gua masih dalam perjalanan menuju wisata Paranggombong. Tapi gua mau kasih sedikit warning buat kalian yang mau main ke sini. Sepanjang perjalanan menuju Paranggombong, terutama semakin mendekati lokasi, penerangan jalannya itu masih minim banget. Bahkan di beberapa titik bisa dibilang nggak ada penerangan sama sekali. Jadi kalau kalian mau kesini, gua saranin banget datang pagi atau siang hari. Paling telat menurut gua sekitar jam 4 sore lah teman-teman. Karena semakin sore dan semakin mendekati Paranggombong, kondisi jalan bakal semakin gelap. Selain itu juga kondisi motor kalian juga wajib banget diperhatiin. Pastikan ban, mesin, rem, dan semuanya dalam kondisi yang prima. Karena sepanjang jalan yang gua lewatin, gua nggak ada ngelihat adanya bengkel teman-teman.
Oke, sekarang kita lanjut gas menuju Paranggombong. Let's go. Nah ini kayaknya kita udah masuk ke jalan yang viral itu. Alhamdulillah teman-teman, sebentar lagi gua udah mau sampai di wisata Paranggombong. Dan sekarang gua udah berada di area Waduk Jatiluhur nih teman-teman. Pemandangannya, wih, memang di sini tuh banyak banget eceng gondok yang memenuhi area waduk. Tapi justru di balik itu view-nya tuh bagus banget. Apalagi kalau cuacanya lagi mendukung. Haha. Gak heran kalau tempat ini sekarang jadi salah satu spot yang cukup viral buat bikin video dan foto-foto. Jadi jangan buru-buru lewat teman-teman. Coba sempetin berhenti sebentar, nikmati pemandangannya dan tentunya abadikan momennya seperti yang kita lakuin sekarang. Welcome to Paranggombong, Merdeka! Wisata Paranggombong. Sip. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya gue udah sampai di Paranggombong. Tapi kali ini gue nggak masuk ke area lokasi wisatanya ya. Gue justru berada di bagian atas, di jalur atas Paranggombong. Buat kalian yang belum tahu, di sini tuh ada dua jalur. Ada jalur bawah yang jalannya udah mulus dan ada juga jalur atas yang jalannya masih berbatu seperti ini teman-teman. Iya, jalanannya begini. Memang jalur atas ini sedikit lebih menantang, tapi teman-teman, view yang ditawarin tuh nggak main-main. Lihat aja nih, pemandangan Waduk Jatiluhur dari atas cakep banget. Apalagi kalau cuacanya lagi cerah seperti sekarang, view-nya makin kelihatan luas dan indah. Jadi buat kalian yang pengen healing, touring, atau sekedar cari destinasi yang gak terlalu jauh, Paranggombong ini bisa banget masuk ke list kalian. Kalau kalian lagi main ke Purwakarta dan pengen cari spot dengan pemandangan Waduk Jatiluhur dari ketinggian, gue recommended banget tempat ini teman-teman. Tinggal siapin motor, pastikan kondisi kendaraan prima, dan gas ke Paranggombong. Gua tunggu tek-tekan kalian teman-teman, buktiin sendiri. Let's go. Gitu. Wih. Mantap. Mantap. Kalian tuh bisa apa? Motornya tuh harus prima dan ban kalian itu harus dipastikan itu dalam keadaan prima teman-teman. Mau kemana pun sih. Karena kalau kalian motornya kurang angin pun kasihan juga gitu. Wih. Tiga. Setelah puas menikmati pemandangan di Paranggombong, kita langsung cari warung makan buat isi tenaga. Berhubung waktu udah menunjukkan siang hari, perut pun mulai kasih sinyal-sinyal teman-teman. Udah mulai lapar banget. Nah, setelah makan nggak lupa juga kita ngelapa teman-teman, biar seger. Karena di cuaca yang panas kayak gini emang paling enak minum kelapa muda. Mantap teman-teman. Nggak cuman menghilangkan haus, kita juga sekalian relaksin badan, istirahat sebentar dan recharge tenaga. Karena perjalanan kita masih panjang dan tentunya masih ada perjalanan yang berikutnya teman-teman. So stay tune ya di channel ini teman-teman. Kalian bisa 360-an tuh pemandangannya semuanya. Terus kalau di bawah ini ada tempat saung-saung untuk kalian break atau ya buat makan-makan lah atau istirahat. Ini teman-teman. Nah sekarang nih gua mau rombongan mau makan dulu sekalian makan. Ini ngebrunch sih, masih 9.45 teman-teman.
Selamat siang, Om Dede. Di mana, Om? Ya, Posisi lagi di mana? posisi lagi di Paranggombong dong. Oh, ngapain sekarang? Mau makan, teman-teman. Oke. Ayo, let's go teman-teman. Oke. Kita makan. Ayo, teman-teman. Gua dan rombongan sekarang udah ada di warung Cepopon. Nah, inilah daftar menunya seperti yang kalian bisa lihat sendiri ya, teman-teman. Di sini menu paketnya lengkap beserta dengan minumannya juga yang lengkap dan menerima pesanan. Nah, suasana warungnya tuh konsep bale-bale, teman-teman. Jadi kita bisa duduk tiduran sambil Gimana, Om? menikmati angin yang semriwi. Lagi di Purwakarta, Om. Terus ngapain di sini? Makan dulu. Wah, makan apa? Mam heula. Emam lah. Sen kelapa enggak? Kelapa nih enak. Kalapa hejo Kelapa hijau ya. Oh. Murni ya. murni. Murni. Ai di Bekasi mah teu aya. Entah ya. Pakai susu? Murni we lah. Oh, entah ya. Susuna ngagayot Gayat apa? yang di Garut. Oh, juga. Ya gitu teman-teman, kita lagi enjoy, lagi ngurusin badan. Habis nyampe di Paranggombong, gimana? Seru nggak? Seru lah. Nggak tahu nih, Bos Budi gua mah. Mana Pak? Lanjut Pak. Buset. Pinggang pegel ini. Weh. Kita mah lanjut aja ya teman-teman ya. Makan pizza di Sumedang, Om. Di mana kita? Kita di Jatiluhur, Jatiluhur, Paranggombong. Paranggombong. Hari Minggu Hari 16 Minggu, Agustus. 16 Agustus. Bersama kawan-kawan. Betul. Men's Era. Men's Era. Iya. Pinggang aman nggak tadi? Pinggang udah mulai bonyok-bonyok ini. Wah, bonyok. Yang Iya. penting kita enjoy dulu. Enjoy aja. Ngelapa dulu. Lama dulu. Ya, Yang baru. muda. Nah, yang muda lah. Yang muda. Harus biar yang anak muda. Dan yang tua. Ya nggak teman-teman? Kelapaan dulu biar tuh kelapanya lagi di Kecil-kecil. proses. Oke. Nah, mungkin kita jalan-jalan habis makan-makan, Iya. terus kita Yang tanjok itu naik ya. habis itu lanjut lagi teman-teman. Sama ini Stay ya, tune apa? di channel Sama Afrizal Vincent ya? Syafiri. Iya. Di sini itu mau duduk santai, rebahan atau sekedar menikmati angin yang semriwing juga bisa banget, teman-teman. Buat relaksin badan setelah perjalanan jauh. Nih teman-teman, berkah dari Allah nih. Kelapa hijau. Ini kelapa hijau apa kelapa muda? Kelapa hijau nih. Kelapa muda. Kelapa muda. Kelapa Cuma murah. nggak ada merah-merahnya ya kalau kelapa hijau. Harusnya ada merah. Kelapa muda. Teman-teman. Seger. Gimana teman-teman? Mantep banget kan? Duduk santai, nikmatin angin semriwing sambil ditemenin kelapa muda. Mantap pokoknya. Makanya teman-teman, kalau kalian punya kesempatan jangan cuma kerja terus. Sesekali jalan, touring, gas motor, cari suasana baru dan nikmati perjalanan kayak gini. Karena ini 360-an, di sini gue juga lagi ngobrol-ngobrol sama rombongan buat ngebahas next trip. Sekalian kita briefing juga buat perjalanan pulang nanti biar semuanya tetap aman dan lancar. Touring itu bukan cuma asik di perjalanan atau pas udah sampai di destinasi, tapi momen ngobrol kayak gini juga justru salah satu bagian yang paling asik. Gua bisa dengar sharing pengalaman-pengalaman selama touring dan cerita perjalanan, tentunya ngobrol santai bareng kalian. Nah, gue juga pengen denger nih dari kalian. Next trip, gua harus touring kemana lagi teman-teman? Coba share di kolom komentar, rekomendasiin tempat yang wajib gua explore. Siapa tahu komentar kalian jadi destinasi buat trip gua yang berikutnya teman-teman. Nah, sambil nunggu makanan datang, gua lanjut dulu lah nyeruput kelapa mudanya. Enjoy! Alhamdulillah, makanan datang juga teman-teman. Di sini kita pesan ayam bakar. Oh, lihat, mantep kan? Ada juga ikan bakarnya. Wuh, lihat, mantep banget teman-teman. Sama di sini juga nggak lupa dengan sambelnya teman-teman. Buh, mantep kan? Nah, udah mulai ngiler kan? Nggak lupa juga dengan nasi liwetnya. Buh, mantep banget tuh. Lihat tuh masih ngebul-ngebul teman-teman. Udah nggak usah banyak ngomong dah, langsung aja kita sikat. Kita makan dulu ya teman-teman. Buat kalian yang lagi makan juga selamat makan teman-teman.
Alhamdulillah teman-teman, tepat pukul 11.23 gua dan teman-teman udah selesai makan dan selonjoran plus ngaso-ngaso. Wah, di sini juga enak tuh teman-teman, bisa kalian gelar tikar, bisa foto-foto, bisa tag video, bisa makan, bisa ngeliat view pemandangan. Ya kalau kalian yang gue bilang tadi ya, kalau kalian mau 360-an yang nggak terlalu jauh ya mungkin destinasi ini bisa jadi salah satu pilihan untuk kalian untuk touring atau healing. Sekarang gua mau balik via utara lagi, tapi lewat Kalimalang, karena di jalan industri tadi tuh jalanannya masih ini ya teman-teman, diperbaiki gitu, masih diperbaiki. Jadi ya mau nggak mau gua harus ngambil jalan alternatif gitu sih teman-teman. Karena kalau misalkan jalannya rusak dan bergantian seperti itu, artinya kita kan harus nunggu ya teman-teman. Nah kan tadi juga pagi aja udah rame kayak gitu, apalagi nanti. Gitu sih teman-teman. Nah paling minusnya di sini tuh sinyal doang ya, sinyalnya amburadul. Padahal pakai Telkomsel gua. Gitu sih. Tempat ini tuh seru sih teman-teman. Pokoknya kalian seumur hidup harus cobain lah, walaupun sekali teman-teman. Kayak gitu. Cobain aja. Buktiin sendiri keseruannya. Dijamin seru asli dah. Daripada penat sama pikiran, sama kerjaan, ya kalian bisa lah melancong ke sini. Hihi. Tuh. Pemandangannya tuh. Pemandangan Waduk Jatiluhur. Cakep ya teman-teman. Tapi banyak eceng gondoknya. Nah, di sini juga jadi spot untuk foto-foto, bikin video juga cakep teman-teman. Nah, jadi nambah koleksi foto kalian deh. Gitu. Tuh, cakep banget tuh. Udahlah teman-teman, abis ini gua update lagi ya. Tetap stay tune di channel Afrizal Syafiri. Let's go. Jembatan merah nih. Wih, airnya deras juga. Oh, Masya Allah. Udah diisi nasinya. Jalur rel kereta api teman-teman. Gimana Om? Seru Om? Seru nggak? Mantap ya. Pokoknya udah, kalau istri bilang bisa diulang lagi nih. Wah mantap. Apalagi 360-an ya. Iya dong. Balik arah sana penasaran ya. Yang ke Cianjur. Iya sih. Cianjur. Cuman sama kayak tadi. Cuman kita via Kalimalang. Hah? Jalur kereta itu. Iya itu ada relnya tuh. Iya. Mau seberapa jauh touring kalian, tetap sholat itu yang utama ya teman-teman. Yuk kita sholat zuhur dulu. Tepat pukul 12.25 menit
Alhamdulillah gua dan teman-teman udah menunaikan sholat zuhur. Jadi tenang perjalanannya teman-teman. Rencananya sih tadi habis ngobrol mau nyari tempat kopi teman-teman. Biar seger, panas banget soalnya. Gitu sih. Ya mungkin nanti sekalian closing gua di situ teman-teman. Ya udahlah. Bagi kalian yang baru gabung, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Afrizal Syafiri. Gua dan rombongan lagi mampir ke Kota House, tepatnya di Purwakarta. Karena habis makan itu belum lengkap dan belum hidup rasanya kalau belum ngopi, teman-teman. Di sini kita mau enjoy sebentar, santai dulu setelah perjalanan. Tempatnya juga cukup cozy, teman-teman. Suasananya adem, enak banget buat duduk santai sambil ngobrol dan ngopi. Ngopi om, biar nggak kaku. Ngopi nih sama biskuit coy. Apa biskuit? Hatari. Nenek juga ada tadi yang jatuh. Oh iya, Nantarian. Yang tadi dipungut. Iya gitu. Enyok nih, enyok. Enyok. Nggak lama, kopi pun akhirnya datang, teman-teman. Gua sama Om Dede mesen es kopi Kota House, sementara Pak Budi mesen ice americano, kalau nggak salah ya. Dan ternyata tempat ini tuh enak banget buat nyantai, anginnya sepoi-sepoi, suasananya adem, jadi bener-bener pas banget buat recharge sebentar setelah perjalanan. Sementara Om Michael bersama istri dan kakak pilih duduk di ruangan ber-AC. Kalau kita mah di luar aja lah teman-teman. Biar lebih enjoy sambil ngobrol, bercanda, dan ngalor ngidul. Buat kalian yang lagi main atau touring ke Purwakarta, Kota House ini gua rekomendasiin banget buat tempat ngopi dan santai. Kalau soal kopinya menurut gua sih enak ya teman-teman. Tapi daripada penasaran, buktiin sendiri aja teman-teman. Let's go. Alhamdulillah setelah kelar ngopi jam 2:03 teman-teman. Alhamdulillah mata badan udah mulai on fire lagi. Nah, recharge badan dulu teman-teman tadi. Wih, kebetulan di Kota House juga gue nggak tahu, jadi ya langsung melipir aja. Dan kopinya juga enak tadi, 30 ribuan sih es kotanya. Gitu, dia serve pakai gelas, bukan pakai cup. Gitu teman-teman, bagi teman-teman yang mau ngopi di Purwakarta boleh tuh ke Kota House. Ada di Purwakarta, setelah Jalan Industri belok kanan dah udah nemu Kota House. Gitu teman-teman. Nah ini kita belok kiri, langsung masuk ke Jalan Industri lagi. Jalan Industri kita belok kiri. Ya sama kayak berangkatnya lah teman-teman jalurnya. Cuma nanti kita motong via Kalimalang gitu. Teman-teman yang baru gabung, selamat datang di channel Afrizal Syafiri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you teman-teman. Halo teman-teman. Nah, gua telah sampai di ujung acara. Artinya gua mau closing teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang tetap stay tune di channel Afrizal Syafiri dan tetap masih mantengin di video episode 9 ini. Gua Afrizal Syafiri mengucapkan banyak terima kasih untuk support kalian dari like, comment, dan subscriber gua. Semoga di episode ini menghibur kalian, bisa bermanfaat juga buat semuanya yang nonton. Jadi gue juga mau mendoakan untuk kalian supaya kalian agar tetap sehat, dijauhkan dari mara bahaya penyakit, dan dikabulkan segala hajat-hajat kalian. Amin ya robbal alamin. Amin Allahumma amin.
Teman-teman, gue undur diri. Sampai di sini ya teman-teman. Nanti kita lanjut lagi di next episode. Ini gue mau ke arah Jalan Industri sih tetap Kosambi, tapi gue nanti ngambil via Kalimalang teman-teman. Nah nanti gue ikutin Om Dede aja deh gitu sih teman-teman. Habis itu gue baru bisa di Priok atau di Bekasi gitu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak teman-teman. Afrizal Syafiri pamit. Sampai jumpa di next episode. Bye bye.